Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu ingin membahas ataupun mereview ya, buku yang telah saya baca, yaitu buku ini nih, Anak Sejuta Bintang. Mungkin teman-teman sudah baca atau sudah tahu ya. Nah, kalau tahu kita bisa sharing nih. Anak Sejuta Bintang, Perjalanan Panjang Penuh Cahaya gitu. Jadi buku ini ditulis oleh Akmal Nasyri Basrol dan diterbitkan oleh tim penerbit Expos. Buku yang kurang lebih berjumlah 400 halaman ini sudah menginspirasi banyak sekali orang gitu, terutama para pendidik, negarawan dan sebagainya, termasuk dengan saya pribadi gitu. Nah, jadi buku ini menceritakan ataupun diambil dari sebuah fiksi biografis gitu. Ada sedikit yang dari kisah nyata yang bernama Ical, atau teman-teman pasti tahu nama lengkapnya itu adalah Abu Rizal Bakri. Buku ini menceritakan tentang beliau dari masa kecil sampai menuju sekolah rakyat gitu, setelah sekolah rakyat gitu. Nah, Ical ini berasal dari keluarga yang cukup atau sejahtera, bisa dikatakan begitu. Dan Ical ini merupakan anak sulung dari 4 anak. Bukan, Ical ini adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Nama ibunya itu Rosniyah dan nama ayahnya itu Bakri, Ahmad Bakri. Dan anak kedua dari ibu Rosniyah ini adalah Odi, anak perempuan adik dari Ical. Ada Nirwan dan satunya lagi saya lupa. Nah, pada kesempatan ini karena buku ini menceritakan tentang nama Ical, mari kita kupas tuntas tentang Ical ini. Baik, Abu Rizal Bakri ataupun Ical adalah seorang anak yang hebat, anak yang pandai, anak yang gampang sekali bergaul dengan teman-temannya, dan anak yang gak gampang, anak yang cepat beradaptasi gitu. Nah, sejak kecil Ical ini sangat menyukai permainan barongsai gitu. Ia mengetahui ataupun menyukainya itu ketika ada perayaan orang Tionghoa gitu di Jakarta. Jadi novel ini ditulis ataupun diceritakan itu waktu saat pasca 5-10 tahun kemerdekaan gitu, pasca kemerdekaan. Jadi masih ada bumbu-bumbu orang-orang asing gitu, orang Belanda, Eropa, Tionghoa gitu. Nah, Ical sekolah di Taman Kanak-Kanak Perwari. Taman Kanak-Kanak Perwari ini didirikan oleh kaum pejuang wanita gitu. Nah, kita itu sebenarnya bisa ke sekolah yang lebih bisa dikatakan elit gitu ya. Tapi orang tuanya itu tidak mau Ical bersama orang-orang yang berhubungan dengan partai politik ataupun penguasa gitu. Karena Ahmad Bakri, ayahnya Ical ini merupakan saudagar gitu, yang nggak mau berhubungan dengan orang-orang penguasa gitu. Jadi ia memilih untuk masuk ke TK Perwari. Nah, di TK Perwari ternyata ada anaknya Bung Hatta, itu Asia, apalagi ada lagi anak-anak partai sosialis dan juga anak-anak saudagar ataupun anak-anak biasa. Dan terlanjur ia menerima saja sekolah di Taman Kanak-Kanak Perwari dan juga Sekolah Rakyat Perwari. Nah, buku ini telah dibaca oleh pendidik, oleh negarawan, dan juga orang-orang penting. Salah satunya itu almarhum Yang Habibie gitu. Teman-teman pasti tahu kan almarhum Yang Habibie. Nah, beliau membaca buku ini dan mereview buku ini. Tanggapan beliau bahwa novel ini menceritakan sebuah pertumbuhan kebudayaan seorang Ical gitu, dimana harus berbakti dan berbudi kepada kedua orang tuanya itu. Nah, jadi sangat lekat sekali novel ini dengan keluarga gitu. Sebelum jauh masuk ke dalam dunia pendidikan yang formal, jadi Ical ini lebih dididik dulu oleh orang tuanya. Semisal berhitung, semisalnya komunikasi gitu, ditekankan untuk bisa aktif. Nah, dan efeknya itu sangat lanjut ketika ia masuk ke dalam sekolah. Ketika ia masuk ke sekolah, Ical ini sangat aktif gitu, enggak enggan, tidak takut ataupun tidak ragu ketika
diskusi berlangsung bersama guru-gurunya. Nah, singkat cerita, Ical ini, oh ya, kenapa sih anak cerita bintang? Pokoknya judul anak cerita bintang ini diambil di akhir-akhir cerita gitu. Jadi sebelum ke akhir cerita ya kita bahas dulu awal-awal dan pertengahannya. Nah, anak cerita bintang ini, Ical ini mempunyai sebuah penyakit gitu semasa TK ataupun ya TK sampai ke satu sekolah rakyat gitu, mempunyai penyakit yang menurun kepada adiknya gitu. Penyakitnya itu asma, dan kedua orang tua itu heran kenapa punya penyakit demikian, karena Pak Bakri sama Ibu Rosna ini nggak mempunyai riwayat penyakit asma gitu. Dan ternyata akibatnya itu ketika situasi Jakarta yang memang nggak bersih gitu. Nah, ketika diperiksa oleh dokter dan dokter menyarankan untuk kedua anaknya itu menghirup udara yang bersih. Nah, ketika itu Bu Rosniyah dan Pak Bakri itu sepakat untuk membuat pila gitu ataupun liburan ke Bogor gitu, ke Ciparai, ke puncak Bogor. Setelah liburan, Ica ini berhasil sembuh dan padinya itu sembuh gitu dari penyakit asma ini karena banyak menghirup udara segar. Nah, terus masuk ke dalam cerita selanjutnya bahwa Ical ini merupakan anak yang pandai dari kelas 1 sampai kelas 5. Ia mendapati peringkat pertama gitu. Nah, akan tetapi perjuangannya itu di akhir-akhir itu malah roboh gitu. Ketika kelas 6 ternyata peringkat satunya itu direbut oleh sahabatnya yang bernama Inga gitu. Dan sisih poinnya itu hanya 1 poin aja, dan Ica itu sangat sedih. Ia tidak kecewa ataupun tidak marah kepada sahabatnya, akan tetapi ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri gitu. Selama 1 minggu berhari-hari gitu, Ical ngurung di kamar. Ketika diajak liburan ke puncak pun ya nggak banyak bermain, ya lebih memilih tetap tinggal di villa. Ya bertanya-tanya kepada dirinya sendiri kenapa gitu, padahal ia sudah belajar keras, ia sudah membuat soalnya sendiri, berlatih sendiri, tetapi kenapa hasilnya malah tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, ketika melihat anaknya terpuruk, Pak Baki mengatakan dan kedua orang tuanya mengatakan ya sangat bangga, mereka sangat bangga kepada Ical gitu, karena juara 2 itu sangat baik, itu juara 2 itu termasuk juara, tapi Ical mengatakan tidak ada yang namanya juara 2 gitu. Nah, terus sekali dialog panjang yang intinya itu kedua orang tuanya itu ingin Ical itu kembali cerianya seperti dulu. Nah, ketika itu ini dalam di Ciparai ya, di apa namanya, di puncak gitu. Nah, ketika itu ayahnya mengajak Ical untuk berdiskusi gitu di sebuah taman yang sangat-sangat indah yang dikelilingi oleh bintang-bintang gitu. Nah, ayahnya itu mengatakan ataupun memberikan yang intinya agar semangat gitu, agar semangat dan keceriaan Ica itu kembali. Itu berdialog tentang apakah Ica tahu nggak nama dari Abu Rizal itu apa. Ica itu mengangguk. Jadi kata Pak Bagi ini mengatakan bahwa Abu itu adalah seorang bapak, yang maksudnya itu pemimpin, pelindung, dan juga penjaga. Dan Rizal adalah laki-laki gitu, yang maksudnya itu pemimpin. Kan Rizal ini diambil dari kata seorang kaisar Filipina gitu, yang pemberani gitu. Jadi jika digabungkan, Pak Bagi ini mengatakan bahwa kamu ini harus jadi seorang pemimpin, pelindung, dan juga pembawa perubahan untuk keluarga dan juga adik-adikmu gitu. Dan ketika itu Ical matanya membesar gitu, seolah sedang, ya intinya jarang sekali percakapan orang tua dan anak serius ini. Ia mengatakan bahwa ia sedih, kecewa bahwa ujiannya itu nggak maksimal, akan tetapi Pak Bakli masih masih bangga gitu, bangga terhadap anaknya ini. Dan beliau, Pak Bakli ini, mengulas tentang masa-masa Ical kecil dulu gitu. Ical tahu nggak ketika Ical saat kecil, Ical itu
sering main ke sini dan bertemu dengan teman-teman baru gitu, anak-anak baru yang menjadi bintang-bintang baru untuk Ical. Terus ketika Ical diundang oleh Bapak Presiden Soekarno untuk menyanyikan lagu kebangsaan, membuat Ical disemangat, dan itu bintang baru untuk Ical. Dan ketika guru-guru Ical eh, memberikan arahan, memberikan pelajaran bersama dengan sahabat-sahabat Ical, itu adalah bintang-bintang untuk Ical. Nah, ketika itu Ical terdiam dan mengatakan, ada yang lupa. Lalu Pak Baki mengatakan, apa yang lupa? Ada bintang yang lebih terang yang membuat Ical itu sampai saat ini. Lalu Pak Baki terdiam, dan kedua bintang itu adalah Papa dan Mama. Tanpa mereka, tanpa Papa dan Mama, Ical nggak bisa menemukan bintang-bintang lain. Dan ketika itu Pak Baki menangis gitu, mendengar perkataan anaknya yang indah gitu, dan mengatakan, kamu harus ulang perkataan ini kepada ibu. Selesai.